kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Fitria, NPM 211011037. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Jadi, esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Jadi pengertian dari konstitusi itu sendiri adalah sepangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukuman yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi tujuan konstitusi itu dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi fungsi konstitusi itu yang pertama itu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Dan yang terakhir itu konstitusi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Konstitusi pengatur hubungan kekuasaan antara warga negara, konstitusi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Jadi peran konstitusi yang pertama untuk memberikan pembatas dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa tersebut, batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi studi kasus yang saya ambil itu contoh kasus pelanggaran mengenai konstitusi ialah kasus yang baru-baru ini viral di TikTok. Ada warga negara Indonesia yang berasal dari Aceh yang tinggal atau berdomisili di Malaysia melakukan aksi pembakaran terhadap bendera merah putih, di mana video aksi pembakaran tersebut berdurasi 17 detik. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam bab 1 pasal 424 huruf A. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Jadi solusi yang bisa kita ambil yaitu bagi orang yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan hukuman secara adil dan tegas sesuai dengan aturan yang sudah ada di mana dijelaskan dalam bab 7 pasal 66 disebutkan dengan jelas ada sanksi pidana bagi pelaku pembakaran merah putih. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500.000. Untuk itu tidak ada toleransi bagi orang-orang yang menghina konstitusi negara. Dengan itu, ketika aturan tersebut diimplementasikan dengan tepat, maka hal ini akan membuat masyarakat mendapat efek jerah untuk kedepannya mereka tidak akan mengulang tindakan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Rizky Pratama, NPM 211 11 091.
esensi dan urgensi harmonisasi hak kewajiban warga negara dan negara. Oke. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara. Ini untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban berupa konsep dan urgensinya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitu pula sebaliknya. Mereka mendapatkan bahwa kita baru dapat bicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya. Nah, ini ada penjelasan dari Mill dari jurnal. Di hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara atau manusia berjalan dengan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan. Juga manusia tidak dapat mengembangkan hak dan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi. Perlunya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi menjadi berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya, sumber. Sini ada 3 sumber. Yang pertama historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua ada sosiologis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung, dan tingkat kejaman yang sangat biadab. Hal ini terjadi karena budaya yang mulai bergeser atau sosial yang mulai bergeser yang melupakan antara hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Mendeskripsikan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam bidang agama. Yang pertama bidang agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. UUD merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap warga Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD.
Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 9. Yang kedua, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional terdapat pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Yang terakhir ada bidang pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan, maksudnya ini pertahanan keamanan ya. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Siskam Hamrata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Siskam Hamrata adalah TNI dan Polri. Selanjutnya ada studi kasus. Kisah bayi Deborah dan pentingnya implementasi hak atas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Mas Medi, menilai ada kelalaian dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga terkait dengan kematian bayi Tiara Deborah Simandorang yang berusia 4 bulan. Kesimpulan itu hasil penggalian data dan informasi terhadap pihak RS Mitra Keluarga. Demikian dilaporkan oleh berbagai media di Indonesia akhir-akhir ini. Polemik atas peristiwa ini mencuat setelah viral di media massa, bahwa terdapat dugaan keterlambatan penanganan oleh rumah sakit karena persoalan pembiayaan sehingga korban tidak bisa ditangani di fasilitas ICU. Meskipun pihak rumah sakit mendalilkan bahwa mereka tetap melakukan penanganan medis secara maksimal terhadap korban, walaupun pada akhirnya korban tidak dapat diselamatkan. Tentu kebenaran atas klaim penyebab kematian korban versi rumah sakit, problem administrasi dan pelayanan medis, lamanya waktu penanganan, persoalan jaminan kesehatan dengan fasilitas BPJS dan berbagai keterangan keluarga korban masih memerlukan verifikasi dari otoritas kesehatan dalam hal ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akan tetapi, tidak bisa dihindari adalah rencana dari peran kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan secara material peristiwa tersebut guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang menyebabkan kematian korban. Solusinya, dari kasus di atas, kita mengetahui bahwa pihak rumah sakit telah melakukan kelalaian terhadap hak kesehatan bayi Deborah, di mana kita tahu bahwa hak atas kesehatan secara tegas telah dijamin dalam instrumen hukum dan HAM, baik nasional dan internasional. Instrumen nasional menunjuk pada ketentuan pasal 25H ayat 1 UUD 1945, pasal 9 ayat 3 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Solusi pertama, ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa kesehatan, juga program-program harus tersedia dalam kualitas yang cukup. Kedua, aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh tiap orang. Ketiga, penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok, dan masyarakat sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup. Yang keempat, kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Selain itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemaksaan terhadap kualitas bisnis bidang kesehatan untuk melakukan pemulihan terhadap hak-hak korban. Apabila korban meninggal dunia dan terbukti hasil pemeriksaan secara hukum menunjukkan adanya kelalaian dan atau kesengajaan, maka terdapat kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian diharapkan masyarakat Indonesia akan semakin menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif. Ini sebagai bagian memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bintang yang telah mempresentasikan materinya. Baik, setelah berakhir presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.